insya Allah akan diganti dengan Ustadz If. Kita buka aja Ustadz ya, supaya tidak berlama-lama. Iya, enggak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk melaksanakan kajian tematik yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini dan juga di hari-hari selainnya. Hari ini insya Allah ada Ustadz Iip. Mungkin ini temanya akan disampaikan langsung oleh Ustadz Iip sendiri. Mangga kepada Ustadz Iip tanpa panjang lebar. Kami harapkan untuk memberikan materinya. Untuk ikhwafillah lainnya, apabila Ustadz sedang memberikan materi, mohon di-mute saja audionya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa melalui chat atau langsung unmute saja gitu dengan raise hand. Baik, begitu dari saya host. Maka kepada Ustadz Iip. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini ana akan menyampaikan hadis yang kedua dari Kitabul Jami' ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini ya saya akan menyampaikan bahasan yang berkenaan dengan larangan. Ya, larangan jangan sampai kita meremehkan nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Ikhwafillah rahimakumullah. Saya bacakan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah dalam urusan dunia dari kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kalian. Dan hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ihwafirullah, hadis yang sangat singkat ini yang mengandung makna yang sangat mendalam. Inilah petunjuk dari Rasulullah SAW kepada kita semua dalam melihat ya kehidupan dunia yang sedang kita jalani. Rasulullah SAW memerintahkan pada kita ketika kita melihat hal-hal yang bersifat keduniaan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian ya, dari sisi keduniaannya. Ifaflah rahmakumullah, ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan Rasulullah SAW melarang kita wala tanzuru ila man huwa fawqakum, melarang agar kita jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kita dari sisi keduniaannya. Kenapa demikian? Bahwa ajidaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Hal itu lebih pantas ya agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, ikhwaflah rahimakumullah, ketika ada orang-orang yang melihat kepada orang-orang yang lebih besar nikmatnya di kehidupan dunia ini, bisa jadi orang tersebut akhirnya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya. Bisa jadi akhirnya ya dia banyak mengeluh dan lain sebagainya. Ikhwatullah rahmatullah. Berbeda kalau seseorang memang berusaha untuk senantiasa melihat pada orang-orang yang di bawahnya dari sisi keduniaan ya. Begitu banyak orang-orang yang jauh ya di bawah kita ya. Ya, ada di antara mereka yang jangankan untuk makan ya, untuk makan yang layak ya, untuk makanan yang sekedar mengisi ya perutnya aja, seadanya aja, ala kadarnya aja susah. Ya, jangankan bisa dapat rumah untuk sekedar berteduh di bawah ya rumah yang
Lewat sekalipun ya kadang sebagian di antara mereka ya ada yang tidak bisa atau tidak mendapatkan hal tersebut. Ya ikhwah rahimakumullah, ini di antara petunjuk yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua. Ya tujuannya ya adalah agar kita semua merasakan ketenangan hati, ya merasakan ketenangan hati ikhwah rahimakumullah, dan ketenangan hati ini tidak akan diperoleh kecuali dengan membaguskan pandangan kita dan kita qanaah terhadap apa-apa yang telah Allah berikan ya, kepada kita semua. Ya ikhwah rahimakumullah, ketika kita qanaah, ketika kita ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita bisa mensyukuri hal tersebut, maka inilah yang akan bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Dan tentu bukan berarti hal ini menolak ataupun bertentangan dengan usaha ya. Jadi ikhwah rahimakumullah, tetap kalau kita misalkan punya cita-cita di kehidupan dunia ini agar kita bisa kaya, agar kita bisa berzakat, mengeluarkan infak, membantu orang lain, itu tentu hal yang mulia dan tentu harus senantiasa kita usahakan. Tetapi ini dilihat dari sisi cara pandang kita ya. Ketika kita ternyata memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti sekarang ini, ya janganlah terus melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Ya, agar kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Lihatlah begitu banyak orang-orang yang di bawah kita, ya di bawah kita begitu banyak orang-orang yang ya tidak punya pekerjaan atau susah mendapatkan maisha dan lain sebagainya. Ikhwah rahmatullah. Kemudian yang berikutnya ikhwah rahmatullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan bimbingan kita dengan hadisnya tersebut, ya agar kita bisa qanaah dan agar kita bisa ridho terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya beliau memerintahkan agar kita jangan melihat ke bawah dalam urusan dunia, tetapi ikhwah rahimakumullah dalam hal kebalikannya, dalam hal yang bersifat keakhiratan, ya, dalam hal-hal yang bersifat kebaikan secara umum, hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang di atas kita, ya hendaknya kita melihat pada orang-orang yang di atas kita. Ya begitu banyak orang-orang soleh yang lebih baik dibandingkan kita semua. Apalagi kalau kita bandingkan dengan para salafus soleh ya. Ketika kita berusaha membandingkan kita dengan mereka, maka tentu kita akan mendapatkan ya begitu banyak perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan mereka. Ya, mereka begitu betul-betul dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, adapun kita mungkin ya baru berusaha ya untuk mencontoh mereka. Ya ikhwah rahimakumullah, dalam masalah keakhiratan, hendaknya kita semua senantiasa berusaha mencontoh orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita, ya sehingga kita akan senantiasa bergegas dalam kebaikan, berusaha ya untuk senantiasa berbuat baik semaksimal mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada kita semua dalam mas kebaikan ini untuk senantiasa bersegera dan berlomba-lomba. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala ya berkenaan dengan masalah keakhiratan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua ya bersegera untuk segera meraih ampunan dari Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Dan telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya begitu pula dengan ayat-ayat yang lainnya sangat banyak ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa bersegera dalam masalah ya, kebaikan. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Ya, di ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan dalam yang demikian itu hendaknya ya, orang-orang yang berlomba-lomba bersegera atau berlomba-lomba untuk segera meraihnya. Jadi kalau dalam masalah kebaikan ini, ya hendaknya kita semua senantiasa berusaha mencontoh orang-orang yang jauh lebih baik dibandingkan kita semua. Baik dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan, dari sisi amalan, dari sisi bagaimana dakwahnya mereka, bagaimana perjuangan mereka, ya begitu banyak ya contoh-contoh dari para salafus saleh yang harus kita contoh. Ya, jangan sampai punten ya cuman sekedar pengakuan saja bahwa kita adalah para pengikut salafus saleh atau istilah yang ngetren, ya, istilah yang umumnya salafi misalkan. Ya, para pengikut salafus saleh padahal yang begitu jauh ya antara diri kita dengan mereka. Minimal memang harus ada usaha yang maksimal dalam diri kita untuk mencontoh ya orang-orang soleh sebelum kita, dan tentu suri teladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW sebagai imam dari para salafus saleh. Ya, beliau adalah contoh yang harus ya kita contoh. Kita sebagai umatnya harus senantiasa berusaha untuk mencontoh beliau alaihissalatu wassalam. Ikhwatullah, berkenaan dengan masalah melaksanakan kebaikan ini memang begitu banyak ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Di antara sebagaimana dalam hadis yang datang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih." Ya, surga itu, punten, neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat, dan kebalikannya, ya, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang di ya, punten, neraka itu, ya saya ulangi, ya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat, dan adapun surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat kita. Ya, maksudnya ikhwan Allah, ketika kita berusaha untuk senantiasa berusaha ya kadang-kadang ya kita merasakan rasa bosan, rasa malas, dan secara umum itulah ujiannya kalau dalam masalah kebaikan, dalam masalah amal soleh, dalam masalah mencari ilmu, dalam masalah mengamalkan, dalam masalah mendakwahkan, dalam masalah memperjuangkan agama Islam ini, ya penuh dengan ujian dan cobaan, apakah itu rasa malas, rasa bosan, atau apapun juga, ikhwan Allah, yang secara umum itulah memang jalan surga yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Ya, adapun neraka dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Ya, maunya jiwa kita itu ya melakukan hal-hal yang disukai oleh syahwat kita. Itulah kecenderungan yang ada pada diri kita, dan kita harus senantiasa bersegera untuk berusaha menata diri kita semua, ya agar kita ini betul-betul ya senantiasa bersegera dalam masalah kebaikan. Dan ikhwan rahimakumullah, ya ini penjelasan yang singkat tentunya dari hadis yang mulia ini. Di antara kesimpulannya ikhwan rahimakumullah, ya begitu banyak faedah yang sebenarnya bisa kita gali dari hadis yang mulia ini, terutama cara pandang kita terhadap kehidupan di dunia. Ya, kita harus yakin kita hidup di dunia mah hanya sementara, ya. Kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tujuan kita adalah negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Dan hendaknya kita betul-betul bisa menjadikan seluruh aktivitas kita di dunia ini sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan pahala kita di hari akhirat kelak. Jadi bagaimana caranya agar kita betul-betul bisa ya untuk menjadikan seluruh aktivitas kita di dunia bisa membuahkan pahala, ya, yang akan mudah-mudahan kita dapatkan insya Allah di hari akhirat kelak. Jangan sampai kita terbuai oleh kehidupan dunia, apalagi kalau kita misalkan selain terbuai oleh kehidupan dunia terus-terus mengejar kehidupan dunia,
dan tidak pernah merasa puas dengan kehidupan dunia yang kita dapatkan. Akhirnya kita terus mengejar dunia dan kemudian lupa untuk bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Padahal segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini datangnya dari Allah yang harus kita syukuri. Akhirnya kita lupa untuk bersyukur, kemudian kita juga kadang bisa jadi melalaikan ya kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita justru kebalikannya melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dibandingkan kita, ya, akhirnya kita bisa bersyukur dalam masa keduniaan ya, akhirnya kita bisa bersyukur dan kemudian kalau kita melihat dalam masalah keakhiratan hendaknya kita melihat pada orang-orang yang lebih hebat dibandingkan kita sehingga kita akan terus berusaha maksimal dalam memperbaiki diri kita di satu sisi. Di sisi yang lain insya Allah kita juga tidak akan merasa sombong dengan kehebatan yang kita miliki. Kenapa? Karena masih begitu banyak masih begitu banyak orang-orang yang lebih hebat kesolehannya, kebaikannya dibandingkan kita semua. Kita mah tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita. Ikhwafillah rahimakumullah, ini mungkin sekadar bahasan ringkas dari hadis yang kedua dari Kitabul Jami ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, ya saya persilahkan. Mangga Kang Doni. Ya, maka Ifah, Sadana, hadirin, hadirat, apabila ada pertanyaan, boleh bertanya pada Ustaz. Ana dulu ya Ustaz ya, biasa. Ya, oh ya, mangga. Ya, Ana tanyanya berarti apa? Kalau masalah ini teh kadang-kadang hubungannya dengan ini nggak Ustaz, dengan lingkungan gitu. Jadi kadang-kadang kalau lingkungannya tuh apa? Terlalu duniawi gitu. Kadang-kadang ya kita ke bawah gitu, ke bawah melihat ke atas gitu. Gimana Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Iya, Ustaz. Oh iya. Iya, ikhwafillah rahimakumullah, biasanya memang lingkungan itu cukup berpengaruh. Ya, lingkungan itu cukup berpengaruh ketika di lingkungan sekitar kita semuanya pada sibuk mengejar kehidupan duniawi, ya kadang kita juga bisa terpengaruh memang oleh hal tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah, caranya bagaimana agar kita tidak terlalu terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, yang mereka pemahamannya belum seperti kita, ya pemahamannya seperti kita. Uh, harusnya kan kita yang mempengaruhi mereka, bukan kita yang malah terpengaruh oleh mereka. Kan harus betul-betul yakin kita atau tugas kita hidup untuk beriman kepada Allah. Dunia ini untuk negeri, ya ini harus betul kita, ya, apalagi kalau kita berbicara tentang masalah ya, kematian itu bisa datang pada kita kapan saja. Jadi, kalau kita tidak berusaha maka ke akhirat akan termasuk orang yang perjalanan ke negeri akhirat kelak. Kita khawatir ya, kita akan termasuk orang-orang yang merugi atau kekurangan bekal menuju perjalanan ke negeri akhirat karena kita tidak tahu akhir dari perjalanan kita apakah kita betul-betul berjalan surga. Berkenaan masalah hubungan memang artian yang solehkan dirinya dan soleh bisa sangat satu dengan yang lain kehidupan dunia. Ya, tentu kita semua ya perlu kehidupan dunia. Ada salah satu yang mengatakan bagaimana cinta ya kan dunia inilah
akhirat. Jadi ikhwah cara terhadap kehidupan di dunia, ya kita harus berusaha menjadi kehidupan dunia kita ini bisa menghasilkan pahala atau bekal untuk perjalanan kita ke negeri akhirat kelak. Ya, dari mulai tidur sampai tidur kembali. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa meraih pahala ketika kita tidur, ketika kita bangun sampai kita tidur kembali, terus berpahala. Nah, jadi ikhwata rahimakumullah memang tidak bisa dipungkiri ya kita hidup di dunia, ya kita perlu uang, perlu makan, perlu minum, perlu biaya dan itu, dan mencari ma'isyah termasuk salah satu bentuk ibadah juga ya, cara ma'isyah termasuk salah satu bentuk ibadah. Tapi jangan sampai lupa kewajiban-kewajiban kita yang lain ya, karena kehidupan kita di dunia bukan cuma sekedar mencari ma'isyah saja. Ya banyak kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang harus kita kerjakan, Nah, ini pentingnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati di atas kesabaran, sabar ya dalam menjalani ya, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersabar atas ujian-ujian yang telah Allah tetapkan untuk kita, ya, berbagai macam musibah, ya termasuk juga ujian ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang dunia ini adalah sesuatu yang bisa jadi menipu kita ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita ini jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan juga sampai kita ikhwaflah rahmakumullah tertipu oleh sang penipu yaitu setan, di mana setan ini akan senantiasa berusaha ya menjauhkan diri kita dari petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah ya dari cara mulai memiliki cara pandang terhadap kehidupan dunia ya bagaimana cara berlaku di dalam kehidupan dunia ini dan lain sebagainya. Intinya setan berusaha untuk senantiasa menggelincirkan kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya kita sangat perlu ya lingkungan yang baik yang bisa mendukung kesalehan kita ya mendukung kesalehan kita yang menguatkan cara pandang kita terhadap dunia ini sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah ya agar kita senantiasa sesuai dari mulai cara pandang, cara perilaku di dalam kehidupan dunia sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita ini sekali lagi ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain ya untuk saling menguatkan ya. Kita perlu lingkungan yang saleh atau orang-orang yang kenal dari orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh ya. Dan kita harus berusaha menciptakan ya, orang-orang atau lingkungan yang intinya itu berusaha ya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Mungkin kita bukan orang yang soleh atau belum jadi orang yang soleh, tapi kita harus berusaha agar kita semua bisa betul-betul menjadi orang yang soleh dan mengajak orang-orang yang di sekitar kita juga untuk betul-betul bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai akhirnya ya kita tertipu oleh kehidupan dunia, lalai dari melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin itu Kang Doni ya, sekedar Ya, ya. ya, Ustaz. Oh. Baik, apabila ada Ada pertanyaan lain, ya. ya mangga kalau ada yang mau bertanya langsung atau lewat chat. Mangga. Hmm. Ya Ustadz mau tanya Ustadz. Iya mangga. Jadi gini apa kan kita itu kalau kita lihat ke bawah gitu ya soal perkara urusan dunia gitu. Ya. Tapi ya udah kita itu jadinya itu ya nggak semangat gitu cari dunianya gitu. Ah udahlah gitu kan. Nah itu apakah sikap seperti itu benar atau enggak gitu Ustadz? Terus harusnya itu kayak gimana sih Ustadz gitu? Halo? Demikian Ustadz. Bagaimana kalau misalkan ketika seseorang mengamalkan hadis ini, ya
kemudian dia jadi tidak semangat dalam mencari ma'isyah, ya, mencari ma'isyah atau menghidupi keluarganya, memenuhi kebutuhan biaya hidupnya. Ikhwafillah rahimakumullah, hadis yang mulia ini secara umum ya tidak melarang kita untuk berusaha maksimal dalam mencari ma'isyah di kehidupan dunia kita dan memenuhi kebutuhan biaya keluarga kita. Ya, tetapi bagaimana caranya agar ketika kita ya sudah berusaha maksimal, kemudian kita memang mendapatkan apa yang telah Allah berikan seperti ini. Ya, hendaknya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, sampai tadi kita melihat pada orang-orang yang lebih hebat dibandingkan kita, kemudian akhirnya kita tidak bersyukur. Ya, misalkan ketika seseorang sudah berusaha maksimal ya dalam mencari ma'isyah, dia misalkan cuma punya sepeda, ya ketika dia melihat ya ada yang punya motor, dia tidak bersyukur ketika dia mendapatkan sepeda. Ya, kemudian yang punya motor juga ketika melihat yang punya mobil, dia tidak bersyukur dia sudah punya motor, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan sampai ya ada di antara kita yang tidak bersyukur ketika dia mendapatkan, sudah berusaha maksimal dan mendapatkan dunia, kemudian dia jangan sampai tidak bersyukur ya atas ya apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, ini cara pandang kita bahwasanya secara umum ya kita tentu meyakini mencari ma'isyah termasuk salah satu bentuk ibadah. Ketika maksimal dalam mencari ma'isyah, bahkan kalau ada di antara kita bagaimana hukumnya misalkan berniat, bertekad untuk jadi orang kaya, bagus, dan bahkan orang Islam harusnya memang jadi orang-orang kaya. Gak mungkin kita bisa berzakat, gak mungkin kita bisa berinfak kalau tidak punya harta. Ya, nggak mungkin kita bisa membantu orang lain, bisa membantu perjuangan Islam. Ya, dan begitu banyak para salafus saleh, para sahabat yang memang mereka mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Islam, dan itu tidak bisa tercapai memang ya, kecuali dengan memiliki harta. Ya, dan secara umum ikhwafillah rahimakumullah, ya, tidak semua manusia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan harta-harta tersebut. Ya, terlepas apakah kita sekarang orang kaya, orang pertengahan, atau bahkan orang miskin, inilah ya, petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat dalam masalah keduniaan, agar kita bisa bersyukur, lihat masih begitu banyak orang-orang di bawah kita yang mereka itu ya lebih parah ya kondisinya dibandingkan kita. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, jangan sampai kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, kalau berusaha ya, secara maksimal dalam mencari ma'isyah, berusahalah sebaik mungkin untuk mencari ma'isyah. Jadilah orang kaya yang memang bermanfaat untuk umat, ya, untuk perjuangan Islam ini, karena memang perjuangan ini perlu biaya, ya perlu pengorbanan yang banyak. Ikhwafillah rahimakumullah, ini tidak bisa tercapai kecuali kalau kita memang bisa berhasil dalam kehidupan dunia. Jadi tadi Anda sampaikan apa yang disampaikan oleh seorang salafus saleh, bahwa intinya sebenarnya kita boleh saja mencintai dunia kalau memang cara pandang kita di dunia ini tepat. Ya, ketika kita mencintai dunia dengan tujuan untuk bisa meraih akhirat, hal yang sangat bagus. Hal yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu ya, terlepas apakah kita orang kaya atau pertengahan atau orang miskin. Intinya kita harus yakin bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan hendaknya kita berusaha untuk menjadikan segala aktivitas kita hidup di dunia ini sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya benar, ya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian niat kita benar, ya ingin meraih ridha Allah, kita ikhlas dalam bekerja dan berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain sebagainya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, ini mungkin sekedar tambahan aja ya. Enggak, kalau ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Ustadz? Mangga.
kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan, terus gajinya mungkin dianggap kurang, ya cukup lumayan lah gitu. Tapi misalnya Iya, kalau melihat tempat lain yang eh, gajinya lebih besar, terus kita ingin pindah seperti itu, padahal di tempat kita lingkungannya lebih baik misalnya atau gimana, itu kira-kira apakah termasuk kita melihat ke yang lebih atas atau memang hak kita untuk mencari yang lebih baik gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima iya, kasih. Assalamualaikum. iya. Wallahu alam. Sepertinya tergantung kondisi yang ada ya. Bisa jadi hal yang wajar sebenarnya kalau misalkan ketika kita melihat pekerjaan kita di satu sisi ya, eh, ya penghasilannya segini, kemudian lihat di tempat yang lain dengan pekerjaan yang sama penghasilannya akan lebih besar. Kalau cuma pertimbangannya karena sekedar penghasilannya saja, itu bisa jadi ya itu termasuk hal yang kurang tepat. Ya, tapi yang harusnya yang jadi pertimbangan bukan cuma sekedar penghasilannya, tetapi kondisi pekerjaannya. Kalau memang kondisi pekerjaan yang gajinya lebih besar itu ternyata memang lebih syar'i, ya bisa ngatur waktu terus salat berjamaah misalkan dan lain sebagainya ya, kelebihan-kelebihan yang lainnya itu hal yang wajar karena ada pertimbangan akhiratnya. Jangan sampai pertimbangannya itu hanya sekedar duniawinya saja, tapi harus ada sisi akhiratnya yang justru itulah yang harus lebih kita perhatikan. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaannya sekarang kita meskipun gajinya lebih rendah, tapi kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah misalkan. Lalu kita juga masih bisa sampai baca Quran, kita juga masih bisa ikut ta'lim dan lain sebagainya. Pokoknya ya sudah lumayan bagus kondisinya. Ya, jangan sampai sekedar mengejar ya istilahnya gaji yang lebih besar, kita pindah pekerjaan malah justru kondisinya lebih buruk dibandingkan kehidupan ini. Jadi kalau pertimbangannya ada saja, misalnya yang lebih bukan dunia lebih baik, tidak apa. Ada pertanyaan besar dari chat. Oh iya, Mangga. Ada ungkapan, jika melihat orang yang dilebihkan dalam perkara dunia, maka kalahkan dia. Ya, Allah cara ada orang lain hebat dalam masalah kehidupan dunia, ya, ya kan secara umum hidup sebenarnya ya itu kan bagian dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau kita memang tidak bisa mengalahkan orang-orang tersebut dalam masalah kehidupan dunia yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala atur sebenarnya. Dan kita tidak tahu tentang masalah kehidupan akhirat kita, maka hendaknya ya kita memperbagus urusan akhirat kita karena inilah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nasihatnya agar motivasi kita ketika kita melaksanakan kebaikan, amal soleh, ketaatan yang untuk akhirat kita bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ikhwatullah rahimakumullah, ya ikhwat dan akhwatullah rahimakumullah, nasihat yang paling pertama dan utama ya kita yakin bahwasanya yang memerintahkan kita untuk banyak berbuat kebaikan, untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal soleh itu adalah Allah. Dan ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terlepas ini ya, ikhwan rahimakumullah, terlepas orang-orang yang ada di sekitar kalau misalkan bagus
keduniaannya, kuat dalam masalah keduniaannya, tapi buruk dalam masalahnya. Kan dirinya dari pemahaman agama kita, dan kita terus terusan jaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dari sisi itu. Dan kalau ada kemungkinan kita mendakwahi mereka agar mereka tidak lalai dengan kehidupan akhiratnya, kita dakwahi ya orang-orang seperti itu. Dan kalau ada orang di sekitar kita justru lebih bagus keakhiratannya, ya amal ibadahnya dibandingkan kita, amal-amal kita, kita memberikan mereka sebagai saingan dalam meraih ridho, ya saingan dalam ketaatan, dan mereka ingin lebih dibandingkan mereka. Kita berusaha untuk bersaing dalam masalah kebaikan sebagaimana yang Allah di depan. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kita akan meruhkan hati kita, bertobat beristighfar ya, dengan memperbanyak mudah-mudahan insya Allah ya, hati kita, diri kita ya, akan semakin dekat pada Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk ya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Hamba-hamba Allah yang terbaik itu secara umum adalah nomor kelima, akhirat. Mereka ada orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam dengan ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi hamba-hambanya. Karena ketaatan amal ibadah, ya mereka melalaikannya atau bahkan meninggalkannya. Melarang malah bukan zalimun li nafsi, mendolimi diri mereka sendiri. Ya, ada yang kedua yang muqtasid, yang pertengahan. Ya, kata para ulama yang pertengahan ini mereka adalah orang-orang yang minimalnya menjaga yang wajib. Ya, menjaga yang wajib kalau sudah jelas kewajibannya datang dari Allah dan Rasulnya, mereka jaga. Kalau jelas itu dilarang, mereka jauhi. Ya, ini orang-orang yang pertengahan, meskipun kadang yang dianjurkan atau yang disunahkan kadang mereka laksanakan, kadang enggak. Kalau yang dimakruhkan kadang mereka jauhi, kadang enggak. Ya, ini standar minimalnya melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang. Dan yang terbaik adalah yang sabiqun, ya, yang senantiasa bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Kalau kita tahu ini sebuah kebaikan, laksanakan dengan segera. Nah, itu semua harus garis dan izin dari Allah. Nah, karena itu kita harus memperbanyak doa ya agar kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Ya.
terlepas ikhwah rahmatullah status kita di dunia kayak gimana, yang kita inginkan ya kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat, ya, bersegera dalam kebaikan, ya, sesuai tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar dan taubat pada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah dalam beriman pada Allah, ya, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak taatan pada Allah, memperbanyak ibadah pada Allah, dan termasuk juga mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beraktivitas di dunia ini, di kehidupan dunia yang kita jalani ini, kita dimudahkan untuk bisa menjadikan seluruh aktivitas kita di dunia ini sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mulai kita tidur, kita niatkan untuk meraih ridha Allah. Ketika kita bangun beraktivitas apapun, keluar masuk WC, masuk ke dalam rumah dan segala macam aktivitas dalam rumah maupun di luar rumah, ya, niatkan ikhlas Allah Subhanahu wa taala, termasuk pekerjaan, ya, atau ketika kita bekerja baik sebagai pedagang atau pegawai atau petani atau apapun, niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tujuan kita hidup di dunia, ikhlas rahmatullah, beribadah pada Allah sebagaimana petunjuk yang Allah tetapkan atau yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, ya, kepada Rasulnya oleh sallallahu wasallam, ya, dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, ini ada satu dari Abina Akil. Ustaz, jika harta riba disedekahkan dengan tujuan membersihkan harta dari riba, karena kita sudah mau berhenti dari riba, apakah mendapat pahala sedekah atau bagaimana, Ustaz? Ya, membersihkan harta dari riba itu secara umum adalah kewajiban. Ya, hendaknya kita membersihkan harta-harta kita dari sisa-sisa riba yang mungkin ada. Ya, jadi memang harus dilepaskan, ya, harus dilepaskan, ya, disedekahkan kepada orang lain. Ya, apakah kita dapat pahala? Enggak. Ya, mudah-mudahan dapat insyaallah pahala karena keinginan kita untuk melepaskan diri dari harta riba tersebut. Ya, jangan sampai ada harta riba yang kita makan. Jangan sampai ada harta riba yang kita makan, maka kewajiban kita melepaskan hal-hal yang berbau riba dari diri kita semua, ya. Jadi kalau berbicara tentang pahala, ya mudah-mudahan insya Allah ketika kita berniat berhenti dari riba, yang melepaskan diri kita dari riba, ya kemudian kita berikan pada orang lain, ya meskipun memang secara umum memang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu yang maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib, kecuali sesuatu yang baik. Makanya sebagian ada yang berpendapat bahwa ya bisa jadi sedekah orang dari harta yang tidak halal tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kalau niatnya sedekah, ya kalau niatnya sedekah bisa jadi tetap tidak diterima kalau dari harta yang haram. Tapi ini mah niatnya bukan sedekah sebenarnya, tapi melepaskan diri kita dari harta riba. Ya, mudah-mudahan dapat pahalanya karena kita berhenti dari riba. Ya, kita berusaha melepaskan diri kita dari harta riba tersebut. Jadi memang bukan sedekah sebenarnya, karena itu kewajiban kita untuk melepaskan diri dari harta tersebut. Tapi mudah-mudahan tetap insya Allah dapat pahala, ya, dapat pahala. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sedekah yang asli itu ketika kita ya betul-betul telah mendapatkan harta kita dari jalan yang halal, lalu kita bersedekah dari harta kita yang halal tersebut, insya Allah ya sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, mangga di-unmute. Ya, kalau nggak ada cukup mungkin ya. Ya, mungkin cukup saja Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah jelas gitu ya Ustaz, ya dijelaskan oleh Ustaz mengenai Kitabul Jami, bahasan kitab kedua, dan juga sudah agak panjang lebar gitu membahas dengan hal yang lain berurusannya dengan amal soleh kita di dunia untuk mendapatkan akhirat sebagai tujuan utama kita.
Baik, kita tutup saja majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallah Ustaz. Kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.